tentang kejadian pembunuhan di mana, aku lupa sih di mana, tapi aku tonton di Omara. Nah, jadi ada seorang anak. Dia pernah aku dengerin? Belum, ini baru-baru ini ada seorang anak kan, jadi anak perempuan. Nah, dia ini suatu hari harusnya berangkat sekolah. Takut aku sama anak. Oke. Terus habis itu dia mau berangkat sekolah, orang tua ini mikir dah berangkat sekolah nih si anak gitu kan. Terus tapi kok nggak pulang-pulang? Di mana? Di luar negeri, tapi aku lupa di negara mana gitu kan. Nggak pulang dia ke rumah. Terus ditunggulah berjam-jam kan, udah mulai khawatir lah mamanya. Terus dihubungi mamanya lah bapaknya. Kita bilang lah nama Putri, lupa pula aku namanya. Kita bilang lah namanya Putri ya. Si Putri kok belum pulang? Kata gitu kan. Apa ke tempat kerjamu dia? Gitu lah kira-kira. Kata bapaknya, hah? Enggak ada dia kesini. Mungkin masih ke tempat kawannya dia, kata gitu kan. Masa sih? Nggak mungkin lah dia apa? Pasti lapar dia. Kalau misalnya dia pun pulang ke tempat kawannya dia pasti ngomong nggak sih gitu kan? Ya tunggulah dulu kata apa gitu kan, kata bapaknya. Terus ditunggu kan, nggak bisa harus kita laporkan ke polisi kata mama gitu kan. Akhirnya datang Udah berapa hari? Masih berapa jam? Tapi mama itu kayak punya feeling kan, pasti tahu lah kebiasaan anak itu kayak mana kan. Terus dilaporkan mereka ke polisi. Terus kata polisi lah, mungkin lagi sama pacarnya bu, gitu kan. Terus singkat cerita, polisi nggak mau ngurus karena masih berapa jam gitu kan. Ditunggulah dulu bu sampai 24 jam gitu kan. Oh ya udah, si ibunya sebenarnya udah feeling kan, dia enak karena dia ya pasti lah feeling seorang ibu gimana lah gitu kan. Terus ditunggu mereka lah 24 jam nggak pulang-pulang. Nah setelah itu udah 24 jam nggak pulang, datanglah mereka dari kantor polisi. Pak, ini anak kami belum pulang, kata gitu kan. Kami udah tanya ke semua kawannya malah bilang dia nggak ke sekolah, gitu kan. Kami khawatir pak, karena anak ini nggak biasa nih gitu. Maksudnya pun dia bolos, nggak pernah dia melakukan yang aneh-aneh pak. Kami kenal anak kami. Oke bu, kita cari, gitu kan. Dicari lah lupa pula kayak mana proses pencarian. Pokoknya dicari lah kan. Nah, memang nggak ketemu. Terus habis itu, nah sekarang dicarilah orang-orang yang kira-kira alurnya nih, dia itu kan mau ke sekolah. Nah dicarilah orang-orang yang kira-kira ada nggak yang melihat anak ini gitu kan. Jadi kan dia itu kan di depan rumahnya kan ada orang kan, di samping rumahnya kan punya tetangga mereka gitu kan. Terus tetangganya ini ngomong, kami nggak ketemu sama si Putri gitu kan. Si Putri namanya? Anggaplah Putri ya. Kami nggak ketemu sama si Putri. Terus habis ada satu orang yang ngomong, dia ini kayak agak keterbelakangan mental. Aku lihat Putri, kata gitu kan, di mobil mau berangkat, kata gitu kan. Oh ada nih yang melihat, kayak jadi istilahnya dia lah yang terakhir melihat si Putri yang saat itu diketahui gitu kan. Oh ya lupa aku. Ternyata ditemukan di sebuah mobil. Dia berangkat naik mobil apa gimana ya? Kayak berangkat naik mobil gitu ya. Tapi di mobil itu HP-nya jatuh. Kuncinya masih kecolok, kunci mobil masih kecolok. Jadi di HP-nya itu mobil siapa? Mobil dia, kayaknya mungkin dia udah SMA kali ya. Lupa pula aku ya. Kebanyakan lupa. Jadi di HP-nya itu ada angka 91. Jadi curiganya dia itu udah mau menelpon 911 saat itu. Tapi nggak sempat karena HP jatuh langsung dan cuma 91 kan. Terus kunci mobilnya pun masih nempel. Itulah yang ditemukan. Nah, terus datang si saksi itu, si disabilitas ini, dia pun bilang kalau dia mau naik mobil gitu-gitu kan. Dan sempat dicurigai si anak disabilitas ini gitu kan, karena terakhir yang melihat dia adalah si anak ini. Umur berapa siapa? Nggak tahu sih umur berapa, tapi mungkin umur dewasa kali ya. Berarti nggak anak namanya? Iya, nggak anak dia. Tapi iya, tadi aku pikir anak kan, tapi setelah aku ingat mobil, buktinya berarti udah cukup dewasa, berarti SMA lah mungkin gitu kan. Let's go. Terus habis itu disabilitas maksudnya apa yang kayak aku nggak tahu sih disabilitasnya gimana. Iya, tapi secara IQ dia rendah kayak gitu lah kan.
Tapi dituduhlah dia siapa ini, karena walaupun nggak punya bukti memang kan, berdasarkan kesaksiannya aja gitu kan, dituduhlah dia, terus dicarilah bukti. Ternyata memang tidak ada bukti yang mengarahkan ke si anak ini gitu kan, ke si yang disabilitas ini. Nah dicarilah, nggak ketemu nyok, nggak kayak susah lah apanya, nggak ada bukti yang lain gitu kan, mayatnya pun nggak ada kayak gitu kan. Terus habis itu dia mikir apa? A few moments later. Berapa tahun kemudian kan, adalah yang dituduh lah akhirnya lagi si anak disabilitas ini, walaupun buktinya nggak ada, karena katanya keterangannya berubah-ubah, dipenjarakan lah dia. Asli. Terus ini tahunnya tahun 90-an gitu nyok, jadi kayak agak susah mengapakan gitu kan. Akhirnya ketemulah mayatnya. Ketemu mayatnya dalam kondisi memang udah membusuk, jadi ada yang menemukan mayatnya. Setelah berapa tahun? Setelah bertahun-tahun lah, ada yang menemukan sebuah mayat. Setelah diidentifikasi, setelah itu betul adalah Putri. Dan memang sepertinya Putri ini dibunuh dan dilecehkan. Habis Masih itu utuh dagingnya. tapi bisa diidentifikasi apa nyok, kalau yang busuk itu masih bisa diidentifikasi lah. Terus habis itu dituduhlah si anak disabilitas ini, padahal spermanya tidak sama, kayak gitu kan. Terus karena yang tadi itu buktinya, dia ngomong kalau diwawancarai berubah-ubah opini dia, berubah-ubah semua pendapatnya. Kau bilang kau yang terakhir menemui, tapi habis itu kau bilang kau nggak lihat dia gitu kan. Apa teh yang probo, apa teh yang kuasa hukum, yang pengacara yang mau membantu, adalah yang kayak gitu kan. Nah datanglah kuasa hukum, adalah pengacara yang tahu berita itu. Terus apalah, dia tergerak lah untuk membantu kasus itu kan. Datanglah dia dituntut dia lagi, karena menurut dia si anak disabilitas ini cari dia bukti-bukti kan, tidak terbukti bersalah, kenapa dia dituduh gitu kan. Keterangan berubah-ubah itu pun kan ada faktornya. Bisa jadi dia takut, karena dibilang dia kan dia jujur di awal, tapi karena dia dituduh takut dong dia dituduh pembunuh, makanya dibilang dia aku nggak lihat dia juga, aku nggak lihat dia kok gitu kan. Dan dia itu pun punya keterbelakangan mental. Kok ya sangat wajar nggak sih kalau saya pun dia pembunuh, dia sebenarnya nggak bisa dihukum nyok, karena kan dia punya kelainan. Gitulah kata si pengacara ini. Dia dilagi akhirnya dibebaskan lah si anak disabilitas ini karena tidak terbukti. Kayaknya sebentar ya masih gitu kan, karena tidak terbukti bersalah gitu kan. Terus habis itu bingunglah polisi kan, siapa lagi ini. Nah ada lagi yang dituduh, ini adalah residivis. Dia keluar kan dari penjara kan, karena mereka ini menjual narkoba dan salah satu mungkin kenal lah sama si Putri ini gitu kan, tapi di cari-cari tidak terbukti lah. Bingung lagi polisi kan, siapa yang bunuh ini gitu kan. Terus habis itu sampai sini saya punya dugaan apa, sebenarnya ini agak susah sih diduga. Orang tuanya? Aku juga awalnya mikirnya orang tuanya sih, tapi ternyata bukan orang tuanya. Jadi setelah 14 tahun pencarian, nggak ada yang terbukti bersalah. Suatu hari adalah seorang napi yang menghubungi polisi, ngomong ke polisi. Setelah 14 tahun? Setelah 14 tahun. Dibilang lagi nih, Pak, kayaknya aku tahu siapa pembunuhnya si Putri. Kau tak tahu dari mana kau ada? Berarti viral dulu kejadian itu ya? Ya mungkin zaman itu ya tahu lah, karena kan ada juga ya sosmed ya, tapi mungkin gitu ya tahu lah orang kan siapa pembunuhnya, kata polisi gitu kan. Teman satu penjara aku Pak, kayak gitu kan. Namanya kita anggap namanya Jack. Namanya Jack Pak, kata gitu kan. Kenapa kok bisa mikir dia pembunuhnya? Soalnya dia itu beberapa kali ngomongin si Putri ini Pak. Aku jadi curiga Pak, soalnya kalau si Jack ini dia itu di penjara karena melecehkan anak-anak. Jadi aku curiga sama si Jack ini Pak. Tapi tolonglah diusut Pak, soalnya dia selalu nyebut-nyebut nama si Putri ini ya. Oke, ini pun agak agak kontradiktif, agak kontroversial karena kan ada orang berasumsi kalau siapa tahu yang melapor ini pengen benci sama si Jack gitu-gitu lah kan. Jadi polisi ambil informasi itulah, ditelusuri lagi gitu kan.
Nah, ternyata si Jack ini adalah adik bapaknya si Putri. Nah, terus dicocokkan lah kayak malam mungkin ya, aku kurang memahami kan Nyok. Cocok lah, ternyata betul. Mungkin sperma atau apalah gitu-gitu lah ya. DNA. Iya gitu-gitu lah kan. Ternyata cocok sama si Jack ini, gitulah kan. Nah dicari tahu lah ke belakang. Bapaknya si Putri ini udah sampai lemas kan loh, tahu dia kalau mas adikku yang memperkosa dan membunuh anakku gitu kan. Dicari tahu lah ke belakang, ternyata si Jack ini pernah tinggal di rumahnya si bapaknya namanya Michael Nyok. Si Michael dari si Putri ini kecil gitu kan. Nah kayak mana lah, kayak sayang lah misalnya punya adik gitu kan, ya tinggal bareng kayak kita lah gitu kan, ya gitulah kondisinya gitu kan. Nah tapi memang nggak tahu si Michael ini kalau adiknya punya kelainan gitu kan. Karena setelah Pedofil. mungkin ya pedofil lah itu ya, karena si Jack ini sebenarnya dipenjara kan 14 tahun Nyok, tahun 1 tahun 14. Si Jack itu dipenjara di tahun 6, di tengah-tengah inilah, karena terbukti melecehkan 2 anak. Nah habis itu dipenjara lah dia, jadi dia itu kayak itulah timeline-nya gitu kan. Nah jadi dicari tahu lah, diingat lah dulu emang kayak mana gitu kan. Si Michael pun nggak begitu memahami, mungkin karena kerja apa gimana gitu kan, dia betulan nggak nyangka adiknya melakukan itu gitu kan. Terus habis itu pembelaan si Jack kan, dan mungkin sebenarnya percaya nggak percaya gitu kan, katanya gini, sebenarnya dulu aku waktu di rumah si Putri suka sama aku, kami jadi pacaran. Terus habis itu pas udah sekolah dia, pas udah mulai beranjak dewasa gitu, dia punya pacar, terus aku cemburu. Jadi ya itulah yang terjadi, katanya gitu kan. Marahlah orang tuanya kan, nggak mungkin lah anakku suka sama kamu kayak gitu, tahu diri kok anakku kayak gitulah kan. Jadi si Jack ini mau bilang gini, salah si Putri kok suka sama om kayak gitu. Karena kan kayak gitu Nyok, kalau pembunuh ini kan dia mau bikin, apalagi udah terbunuh korbannya kan, nggak bisa lagi ngomong kan, dia pengen bikin seolah-olah si korban juga salah kok kayak gitulah. Nah terus habis itu nggak percaya pengadilan sama apapun yang dibilang siapa ini ya. Karena kalau pacaran harusnya kau nggak mengambil paksa dia. Maksudnya ngerti sayang kan? Kalau misalnya pacaran harusnya si Putrinya mau dong, kenapa dia harus nelfon 911 kayak gitulah. Akhirnya diperpanjang lah, pokoknya dihukum oleh dia, tapi cuma 20 tahun kalau nggak salah kayak gitu. Udah kayak gitu. Dan si bapaknya itu berarti tambahan lah ya, setelah 16 tahun tambahan lagi tambah 20. Ya mungkin. Terus si Michael ini selama nggak kuat dia di pengadilan, karena dia sangat-sangat gak nyangka adiknya membunuh dan melecehkan putrinya. Jadi pesan moralnya adalah hati-hati sama orang terdekat, apalagi mungkin si Michael ini kan dia punya hubungan yang baik dengan anak sih. Iya, mungkin si Michael ini kan kayak tadi kan dia kerja kan, jadi dia sebenarnya nggak ada salahnya, masih salah si Jack ini aja sebenarnya. Itu si Michael ini kan ya orang tua yang percaya sama keluarganya gitu kan, dia nggak nyangka ternyata anaknya digitukan. Jadi nggak tahu juga si Michael kalau tahun selama anakku dari kecil tadi lecehkan apa kan, nggak tahu dia kan kayak gitulah. Karena si Jacknya terbukti bersalah melecehkan 2 anak pas rentang 14 tahun itu, dan nggak tahu kita siapa dari korbannya kayak gitu. Oke, the next story.